Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam. Ya, kita bersyukur kalau pada hari ini Minggu tanggal 10 September tahun 2023 kita bisa berkumpul di gereja. Kita mau memuji nama Tuhan dan kita juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini selamat datang kepada Pak Pendeta yang hari ini akan melayani kita. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang belum mengenal Bapak Pendeta Dr. Yosia Wartono MTH. Ini selaku Ketua GGBI kita. Mohon berdiri Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta. Mari kita memperhatikan warta jemaat gereja kita Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Pendeta dan terima kasih atas kesediaan pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan pendeta bersama dengan keluarga. Diingatkan kepada WBI CI akan mengadakan persekutuan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pada pukul 19.00 WIB bertempat di gereja dengan tema bosan dengan rutinitas. Itu dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11. Pembicara Ibu Natalina, pembawa acara Ibu Kesia Sareta, dan musik Ibu Yunita. Dimohon kepada kaum ibu untuk bergabung dengan persekutuan WBI. Lalu yang berikutnya diingatkan juga kepada PBI, pada kaum bapak akan mengadakan persekutuan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pada pukul 19.00 WIB di gereja. Ya, dengan tema dampak pria yang takut akan Tuhan dari Mazmur 128. Pembicara Bapak Yohanes Wijaya, MC Bapak Yakub Purba, dan musik Bapak Septinius Zaluku. Ya, dimohon bapak-bapak untuk bergabung dalam persekutuan tersebut. Kelas pemuridan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pada pukul 09.00 WIB di gereja. Ya, mohon kepada para orang tua untuk mengantar putra-putrinya untuk hadir dalam persekutuan pemuridan tersebut. Doakan kegiatan sekolah minggu pada tanggal 17 September 2023 yaitu hari kehadiran tertinggi sekolah minggu atau yang disingkat dengan HKTSM. Ya, dimohon kepada seluruh ya murid-murid sekolah minggu mulai dari kelas asuhan sampai dewasa. Ya, mari kita datang karena itulah hari kehadiran tertinggi sekolah minggu kita. Kelas baptisan dan keanggotaan telah dibuka kembali. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang akan ikut, silakan hadir di kelas ini setiap hari Minggu ya pada jam 08.00 ya. Biasanya di ruang pendeta. Dan untuk informasi berikutnya nanti Bapak Ibu bisa membaca lewat buletin ini ya, jadwal pelayanan kebaktian untuk minggu ini. Silakan memperhatikan di halaman yang ketiga. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Itu saja warta gereja kita pada pagi hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak dan Ibu, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Marilah kita tunduk kepala, bersaat teduh sejenak. Kita mohon pimpinan Tuhan agar ibadah kita pada hari ini sungguh-sungguh menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kita awali dengan pujian, dimuliakan, ditinggikan. Lalu dimedley dengan ku bersyukur Bapa, dimuliakan dan ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan dan ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih tinggi lagi, dimuliakan. Muliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau lebih keras lagi, dimuliakan dan ditinggikan. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau yang bertata Tuhan, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Musik tetap mengalunkan lagu ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ku bersyukur Bapa. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
dalam hidupku. Rancangan mudamu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita atas segala berkat yang telah kita terima, atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan pagi ini kami boleh hadir rumah-Mu. Kau berbuat di Dalam hidupku rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, berhimpun di rumah Tuhan oleh karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami yang hadir pagi ini. Kami menyerahkan hati kami menyerahkan pikiran kami, biarlah hanya tertuju kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami pagi ini Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Cara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Hidupku Tuhan, kini milik-Mu. Kita nyanyikan lagu ini 4 bait secara berturut-turut. Bait yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Bait yang kedua dinyanyikan oleh kaum wanita. Bait yang ketiga kaum pria. Dan yang terakhir dinyanyikan bersama-sama. Refrennya kita nyanyikan bersama-sama. Hidupku Tuhan, kini milik-Mu. Dengan tepuk tangan. Kini milik-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Ku terbang dengan sayap iman, makin dapat padamu, makin dapat padamu.
rapat, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat, rapat. Angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Yosia Wartono MTH dengan judul Bagaimana Cara Berlari yang Benar. Bagaimana cara berlari yang benar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita awali dengan pujian. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Apapun yang terjadi, kita ulang sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Percaya pada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, Engkau berfirman, kami siap mendengarkan. Dan kiranya Roh Kudus memimpin menguasai kami, sehingga kami menangkap dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berkuasalah atas keseluruhan hidup kami, dalam keseharian hidup kami, supaya kami selalu bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah, dan biarlah setiap anak-anak-Mu menjadi semaian yang subur bagi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, selamat bertemu kembali setelah sekian lama ya. Hari ini Pendeta Stefanus Ngatimin
berada di Lampung, melakukan tugas pelayanan khusus untuk adopsi salah satu gereja di sana. Ya, kalau mengikuti ke daerah itu sebetulnya selepas dari tol, jalannya itu seperti jalan berbatu. Ya, seperti naik kuda ya, sekalipun naik mobil serasa naik kuda, dan itu hampir 1 jam, jadi jalan yang tidak baik itu hampir 1 jam, itu yang melelahkan. Di daerah itu pada bulan Juni yang lalu saya ke sana, ke daerah itu, dan memang jalannya belum baik, jalannya belum baik. Kita doakan biarlah pelayanan di sana akan berjalan dengan baik, dan mengatakan bahwa lingkungan tempat itu adalah lingkungan teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari Bali. Jadi ada kampung Bali di sana, di dekat gereja yang diadopsi. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara berlari yang benar? Saya kira kita semua sudah belajar berlari dan mengerti caranya berlari. Teks diambil dari Filipi pasal 3, 12 sampai dengan 21. Saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai ayat 14. Saya ulangi lagi bagian akhir, di sini katakan bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh bagian, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada satu cerita yang menarik. Suatu saat ada seorang kurir tentara, dia orangnya tulus, baik hati, setia, dan taat kepada perintah tuannya. Ia mendapatkan satu tugas khusus untuk mengantar satu surat, diberi waktu 1 jam untuk ke garis depan peperangan itu, secepatnya. Ini dari jenderal yang ahli dalam strategi peperangan. Siap, laksanakan jenderal. Dalam perjalanan dia menuju ke garis depan. Di tengah jalan dia ketemu dengan seorang perempuan yang tua. Kelihatannya dia sulit untuk menyeberang, dengan beban yang berat menyeberang jalan. Lalu dia berhenti, menolong, turun dari kudanya, menolong perempuan ini untuk menyeberang jalan itu. Memakan cukup banyak waktu. Setelah itu dia meneruskan lagi perjalanannya dan memacu kudanya dengan lebih kencang lagi untuk sampai ke garis depan dan menyerahkan kepada panglima perang yang memimpin peperangan di garis depan. Ayo, ada lagi orang yang kelihatannya kelaparan sama sekali dan sangat mengerikan dari segi wajahnya. Sepertinya dalam keadaan kritis, kalau tidak segera mendapatkan makan dan minum akan mati. Lalu dia turun lagi dari kudanya, berhenti, lalu memberi pertolongan kepada bahan bekal yang dia punya, diberikan, dan
diberi pertolongan minum dan sebagainya. Setelah cukup dan sudah kelihatan wajahnya kemerahan dan berseri-seri, dia naik kuda lain, memacu lagi. Lalu di tengah perjalanan ada gerobak yang berisi banyak buah-buahan. Ternyata sedang mengalami persoalan dengan rodanya. Wah, Tuhan tolonglah kami akan ke sana untuk mengirim ke tujuan yang sama, untuk mengirim buah-buahan itu ke garis depan. Akhirnya dia turun, menolong, membantu memperbaiki roda itu, dan kemudian mendorong hingga gerobak itu bisa berjalan lancar. Dia kembali lagi. Sampai di tempat tujuan, sudah rata sampai ke tanah. Perbuatan menolong itu baik. Apa yang dilakukan itu bagus. Baik itu menolong menyeberangkan, menolong memberi makan, menolong gerobak itu perbuatan yang baik. Dan itu kebenaran yang kita anut. Tetapi komando perintahnya adalah dalam 1 jam harus sampai ke garis depan. Ya, ternyata itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang atas nama kebaikan diperbuatnya, yang berpikirannya itu bagus, justru membuat dia tidak sampai tempat tujuan pada waktunya. Yang menyebabkan pasukan perang yang sebelumnya menerima surat untuk menggantikan strategi itu, tidak menerima surat itu pada waktunya. Hingga semua pasukan itu telah tewas. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara berlari yang benar? Itu sebetulnya memberikan satu pemikiran untuk kita semuanya. Kita semua memang bisa berlari. Kita bisa berlari pelan-pelan, makin cepat. Kita bisa berlari cepat, langsung turun merosot, habis tenaganya. Kita juga bisa berlari agak cepat tetapi secara konsisten bisa. Kita masing-masing bisa memutuskan bagaimana kita berlari. Kita bisa memutuskan bagaimana cara kita berlari. Kita juga menginginkan berlari sampai pada tujuan tepat pada waktunya. Bagaimana Paulus melakukan ini atau strategi cara Paulus berlari. Kita bisa melihat di sini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku telah kubuang dan kuanggap sebagai apa? Sampah. Kalau di dalam Ibrani pasal 12, dalam kita berlari, hendaklah dosa yang begitu merintangi ditanggalkan dari kehidupan kita. Masa lalu hidup dalam kekelaman di luar Kristus adalah kehidupan dalam dosa, dikuasai oleh kegelapan. Karena itu Paulus membuangnya dan menganggapnya itu sebagai sampah. Karena dosa bagaimanapun akan selalu merintangi perjalanan kehidupan kita semuanya. Dosa bagaimanapun akan selalu menjadi penghalang bagi kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini saya mendengarkan satu YouTube dari seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia katakan, apakah ada bohong itu baik? Bohong demi kebaikan, bohong demi keutuhan, bohong demi keharmonisan, bohong demi kerukunan, apakah bohong itu baik? Dikatakan bagaimanapun bohong itu tidak baik. Nah, kalau sampai saat detik ini berbohong itu masih menjadi bagian dari kehidupan kita, sekalipun kita berkata atas nama kebaikan, Tuhan katakan harus kita tanggalkan, harus kita buang baik-baik. Loh, bohong ini demi keuntungan bisnis saya, Pak. Silahkan, pertimbangan itu dipakai, tetapi tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bohong ini supaya hubungan saya dengan istri saya tetap baik, Pak. Ya silahkan, diteruskan, tetapi itu tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan Tuhan. Bohong ini untuk menjaga persahabatan dan kolegium kita, Pak. Ya silahkan, kalau itu menurut pemikiranmu benar, tetapi Tuhan katakan itu tidak benar. Karena itu Paulus, semua yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dari Kristus dibuangnya. Sekalipun mungkin menurut pemikiran banyak orang dan banyak manusia itu benar, tetapi kalau tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan Kristus, Paulus katakan buanglah itu
anggaplah sebagai sampah dan tidak usah diambil kembali. Buanglah itu, karena itu pasti akan begitu merintangi kita. Tapi Pak, bohong itu kan bukan sesuatu yang tidak dekat dengan kita. Bahkan hampir semua orang pernah berbohong. Betul atau betul ya? Hampir semua orang pernah berbohong. Untuk menjaga hati istrinya berbohong, untuk menjaga perkawanan berbohong, untuk menjaga keuntungan berbohong, untuk menjaga relasi berbohong. Kita mengatakan itu atas nama kebaikan, padahal tidak ada bohong yang benar. Bawang putih ada, bohong putih tidak ada, ya gitu ya. Jadi Paulus katakan tanggalkan. Semua dosa itu pasti membebani dan merintangi kita. Mazmur mengatakan yang menghalangi antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita, kebiasaan kita berbuat dosa. Ya, kita bisa mengidentifikasi macam dosa yang biasa dan dekat dengan kehidupan kita. Hari ini sebagaimana yang Paulus katakan, itu harus kita buang, harus kita tanggalkan dan buang ke laut gitu ya istilahnya. Anak-anak kita buang ke laut pure dan tidak usah diambil kembali. Buang ke laut. Kebiasaan dosa sekalipun dulu itu menjadi cara hidup yang gemilang, sekarang di dalam Kristus itu sudah tidak berlaku kembali. Karena itu Paulus katakan itu dibuang, karena bagaimanapun didasarkan penulis Ibrani itu akan merintangi, menghalangi perjalanan hidup kita. Merintangi, menghalangi perjalanan hidup kita. Kemudian yang kedua, mari kita membuka di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Nah, di sini Paulus memberikan satu perbandingan yang menarik. Di dunia ini kita seringkali melihat kompetisi, pertandingan, perlombaan, termasuk di dalamnya adalah olahraga berlari. Para pelari berlari sedemikian rupa. Sebelum mengikuti lomba, para pelari itu mendisiplin dirinya dengan benar, mendisiplin diri di dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak akan menghambatnya, mengendalikan diri dan tertib, mendisiplin diri dalam hal mengelola kebiasaan hidup, supaya kebiasaan hidup tidak mengganggu vitalitasnya. Kemudian juga mendisiplin diri dalam berlatih untuk mempertahankan vitalitas dan juga untuk mengatur strategi bagaimana berlari. Nah, para atlet pelari untuk memperoleh hadiah yang fana, mahkota yang fana itu, mereka mendisiplin diri secara ketat dan mengatur diri demikian rupa supaya pada saat ikut berlomba menguasai teknisnya, menguasai peraturannya, dan juga mampu mengatur strateginya hingga sampai di finish yang pertama dan tidak kena diskualifikasi. Ini pelari-pelari di dunia ini untuk memperoleh medali atau mahkota yang fana. Mahkota yang fana. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen membandingkan diri dengan disiplin yang begitu ketat para pelari-pelari untuk meraih medali emas itu, bagaimana kita orang Kristen, apakah kedisiplinan hidup kita untuk memperoleh mahkota abadi tidak melampaui daripada para atlet dan pelari itu? Ya, kita bisa mengkoreksi sekarang. Kakak, adik, jangan merokok. Mbak gitu ya. Loh, kenapa? Apa kita tidak boleh? Oh, firman Tuhan kan menyatakan tubuhmu adalah bait roh. Loh, memangnya kalau tubuh saya bait roh, saya tidak boleh merokok. Nah, ada yang bilang begitu. Tapi ada yang siap laksanakan. Mulai hari ini saya tidak akan merokok. Ada yang bilang gitu. Tapi ada juga yang mengatakan nanti dulu saya akan mengurangi satu-satu. Nah, kalau kita sebagai atlet rohani,
kira-kira mendapatkan peringatan dan teguran itu mana yang kita pilih? Siapa bilang ikan akan menghalangi? Tunggu dulu, saya pelan-pelan saja. Atau kita mengatakan, siap, laksanakan, hari ini juga saya stop untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna bagi hidup saya. Nah, kalau para atlet di dunia ini saja tertib mengelola hidupnya dan mengatakan no terhadap segala sesuatu yang menghalang dan merintanginya, bagaimana kita dengan atlet rohani untuk memperoleh mahkota yang abadi? Mestinya kita akan lebih tertib mengelola diri, mengelola hidup kita, mengontrol diri kita supaya kita ini menjadi pemenang. Supaya kita ini menjadi pemenang. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang betul menang. Laju langkah kita sampai pada finish tepat pada waktunya, bahkan melampaui setiap orang. Melampaui setiap orang. Nah, ini beberapa hal ini menurut saya adalah cara kita berlari dengan benar. Lari kita, tujuan kita bukan untuk memperoleh mahkota fana, tetapi untuk memperoleh mahkota yang abadi. Karena itu kita harus mendisiplin diri sedemikian rupa, melatih diri sedemikian rupa, sehingga kita berada dalam vitalitas tertinggi untuk seorang pemain atau atlet rohani, memenangkan pertandingan. Lalu bagaimana supaya kita bisa menanggalkan diri dari semua dosa-dosa yang begitu merintangi kita, yang menghambat laju lari kita untuk memperoleh mahkota abadi. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 16 dan 17 dinyatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, 3 hal ini penting sekali. Yang menolong kita untuk menanggalkan dosa yang merintangi laju lari kita memperoleh mahkota abadi adalah dosa kita. Ingat ya, yang menghalangi kita untuk, yang merintangi laju lari kita untuk memperoleh mahkota abadi adalah segala dosa kita. Dosa itu harus ditanggalkan. Bagaimana dosa dalam kehidupan kita secara keseluruhan pada akhirnya semua ditanggalkan. Sekarang belum, tetapi kita dalam proses menanggalkan semua dosa yang begitu membebani kita. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu adalah cara yang Tuhan berikan kepada kita. Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar. Setiap kali kita membaca firman Tuhan mestinya kita bertanya, Tuhan, Engkau sedang mengajar saya tentang apa? Setelah kebenaran yang diajarkan itu kita tahu, kita kemudian pakai sebagai cara untuk mengevaluasi diri. Adakah kehidupan saya tidak bersesuai dengan kebenaran itu? Nah, ini untuk mengendali, langkah yang kedua. Setiap kali kita baca firman Tuhan kita bertanya, Tuhan, kebenaran apa yang Kau ajarkan kepada saya hari ini? Setelah yang tahap pertama, langkah kedua, Tuhan, dari kebenaran itu adakah sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan saya? Jadi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dipakai untuk apa? Mengevaluasi diri kita. Setelah kita tahu, karena menyatakan kesalahan, kita tahu kesalahan yang terletak dalam hidup kita, firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Jadi kita bisa menanggalkan seluruh dosa kesalahan kita, lambat laun semua selesai jikalau kita tahu bagaimana menggunakan firman Tuhan, yaitu menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita. Kalau kita tahu kesalahan kita tahu bagaimana kita memperbaiki, kita harus selesaikan dulu kesalahan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dosa, ia setia dan adil. Maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Secara de jure, dalam hubungan kita dengan Allah, secara hukum, dosa kesalahan kita telah ditebus oleh Kristus dalam penyalipannya di atas kayu salib, kematiannya di atas kayu salib. Secara de facto, secara de facto, dalam kehidupan kita belum semua dosa itu sudah ditinggalkan. Betul atau betul? Ya, secara de facto belum. Sebab ada kalanya kita tidak sadar ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan akan mengkoreksi kita. Firman Tuhan akan mengkoreksi kita satu persatu. Bagaimana firman Tuhan mengkoreksi hidup kita satu persatu sampai kita semua tahu segala dosa kita, ya kita harus bertekun dalam firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkannya, setiap kali merenungkannya, 3 langkah ini harus kita lakukan. Firman Tuhan mengajar, firman Tuhan menyatakan kesalahan, firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini melalui firman-Mu,
Adakah sesuatu yang tidak beres dalam kehidupanku berdasarkan firman Tuhan itu, dan bagaimana saya memperbaiki kelakuan. Nah, ketika kita tahu ada sesuatu yang tidak beres, lalu firman Tuhan jelas, barang siapa mengaku dosa, ia setia dan adil, maka ia akan mengampuni dosa kesalahan kita. Pada hari ini dosa A diselesaikan, esok hari dosa B, selanjutnya dosa C, D, dan sampai dosa A sampai Z diselesaikan. Bagaimana bisa menyelesaikannya? Secara de facto dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mengapa Tuhan ingin supaya kita diperbaiki dari hari ke hari? Mengapa Tuhan ingin kita diperbarui dari hari ke hari? Di dalam Yohanes pasal 15 ditegaskan bahwa engkau ranting, aku pokok. Engkau carang, aku pokok. Ranting yang tidak berbuah di apa? Dipotongnya. Yang berbuah dibersihkannya. Lalu ayat yang ketiga, kamu memang telah bersih oleh firman Kristus. Jadi firman itu untuk menjadikan kita bersih, semakin bersih sehingga kita semakin produktif sebagai orang yang percaya. Karena apa? Tuhan memotong dan membersihkan supaya kamu lebih banyak berbuah. Lebih banyak berbuah. Jadi kalau 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 kita praktekkan, kita menjadi semakin bersih, kita akan menjadi semakin produktif. Kalau bahasa vitalitasnya, kalau firman Tuhan kita praktekkan dengan baik, kita akan dibersihkan dari segala sesuatu yang membebani lari kita, sehingga membawa kita kepada vitalitas tertinggi dan performa yang puncak untuk bisa sampai ke finish pada waktunya dan mendapatkan kalungan mahkota kehidupan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inginkah kita berlari sebagaimana yang Tuhan mau? Kalau kita ingin berlari sebagaimana yang Tuhan mau, berlarilah sesuai dengan kebenaran yang bersumber dari Kristus. Semua kebenaran yang bersumber dari diri sendiri harus kita tanggalkan dan buang sebagai sampah. Lalu mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari didasarkan kepada kebenaran yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus melakukan itu dengan penuh disiplin dan penuh dedikasi. Karena apa? Kita berlari dan berjuang bukan untuk memperoleh mahkota fana, tapi untuk memperoleh mahkota yang abadi. Untuk memperoleh mahkota yang abadi, kita harus disiplin, kita harus ketat. Bagaimana proses membersihkan diri dalam kehidupan kita terjadi dari sehari ke sehari. Saya ingin memberitahu, para guru sekolah minggu, para pengkhotbah seringkali menjadi stres dan frustasi. Kita lebih sulit memberitahu pengkhotbah, pendeta termasuk saya, kita lebih sulit memberitahu tentang kepada guru sekolah minggu, termasuk para guru sekolah minggu, guru agama, dan juga orang-orang yang merasa diri sudah setia kepada Tuhan. Mengapa sulit? Karena lebih banyak orang, ini praktek yang seringkali kita temukan, termasuk pengkhotbah, guru sekolah minggu, dan juga kita semua. Waktu kita membaca firman Tuhan, pikiran kita untuk orang lain. Kira-kira firman Tuhan yang cocok untuk jemaat Cengkareng apa ya? Nah, untuk orang lain. Kira-kira firman Tuhan yang cocok untuk pemuda Cengkareng apa ya? Untuk pemuda. Firman Tuhan yang cocok dengan orang-orang yang mendengar pada saat ini apa ya? Pada waktu membaca firman Tuhan, mempersiapkan firman Tuhan, pikirannya selalu untuk orang lain. Guru sekolah minggu juga begitu. Waktu mengajar ini firman Tuhan hari ini kira-kira cocok untuk apa ya? Kira-kira apa ya? Untuk anak-anak sekolah minggu, untuk peserta ajar sekolah minggu. Waktu mempersiapkan mengajar juga untuk orang yang diajarnya. Dan yang sangat tragis lagi adalah waktu mendengarkan firman Tuhan juga untuk orang lain. Waktu membaca untuk orang lain, waktu mempersiapkan mengajar pengkhotbah untuk orang lain, waktu mendengarkan firman Tuhan juga untuk siapa? Orang lain. Inilah ya hambatan kita. Mengapa seringkali tidak terjadi pembaruan dalam hidup kita? Waktu mendengarkan firman Tuhan untuk orang lain, loh apa ada tak pendeta? Ada. Ketika khotbah pendeta berapi-api dan luar biasa, pikiran kita, mengapa ya Bapak itu kok tidak datang? Mengapa ya ibu itu kok tidak ada di sini? Wah, seandainya dia datang, firman Tuhan ini cocok lah. Ternyata mendengarkan firman Tuhan juga untuk siapa? Orang lain. Mempersiapkan untuk orang lain, membaca untuk orang lain, mendengarkan juga untuk orang lain. Kapan giliran kita sendiri? Kapan giliran kita diperbaharui oleh firman Tuhan? Ini masalahnya.
Pernah suatu ketika saya ke Sumatera, ada seorang pendeta mau diresolusi oleh jemaatnya. Dan orang tokohnya mengatakan, saya sudah berkali-kali membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Tetapi outcome-nya adalah mengusir pendeta. Merasa pendeta tidak lebih baik, mengkoreksi pendeta, mengontrol pendeta. Lalu saya tanya, ketika membaca firman Tuhan, adakah sesuatu yang berubah dalam hidupmu? Apakah engkau menggunakan 2 Timotius pasal 3 ayat 16? Ternyata membaca firman Tuhan sebagai kebanggaan. Saya telah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, tapi tidak pernah terjadi perubahan dalam hidup kita. Mengapa? Pada saat membaca firman Tuhan untuk orang lain, pada waktu mempersiapkan khotbah dan mengajar untuk orang lain, pada waktu mendengarkan firman Tuhan juga untuk siapa? Orang lain. Nah, orang yang demikian ini disebutkan dalam Injil Matius pasal 7, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, ya seperti orang yang membangun rumah di atas dasar apa? Pasir. Waktu ada banjir, waktu ada badai, langsung roboh. Tapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, membangun rumah di atas dasar apa? Batu karang. Nah, kita bagian yang mana? Oleh karena itu seringkali kita melihat orang-orang Kristen selalu merasakan kegalauan, kekalahan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidupnya. Karena apa? Mereka bukan atlet yang benar dalam berlari untuk meraih mahkota surgawi. Sebab apa? Firman Tuhan yang menjadi modal utama, menjadi pelita bagi kaki dan suluh bagi jalannya, tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya. Sehingga arahnya, lajunya tidak kepada tujuannya, tapi justru muter. Kita membayangkan betapa ruginya ya. Orang Israel itu seharusnya dalam waktu 3 tahun sudah sampai ke Kanaan. Tetapi oleh karena mereka keras kepala, tegar tengkuk, dan firman Tuhan tidak mengubahkan hidupnya, sampai perjalanannya 40 tahun. Bahkan orang yang keluar permulaan justru orang yang mati dan tidak sampai ke Kanaan. Jangan-jangan kita tidak sampai ke Kanaan. Ini peringatan. Karena kita apa? Tidak menggunakan cara berlari yang benar. Tidak menggunakan cara berlari yang benar. Berarti apa? Lama waktu bergereja tidak menentukan. Yang menentukan adalah bagaimana kita berlari dengan benar. Menanggalkan semua dosa yang membebani. Bagaimana menanggalkan semua dosa yang membebani melalui dan oleh firman Tuhan. Hidup kita diperbarui dari sehari ke sehari. Karena itu Paulus mengatakan semua yang dulu kuanggap untung, kuanggap rugi karena Kristus. Kemudian ayat yang selanjutnya sampai ayat 21 dikatakan, ternyata banyak orang yang bertindak sebagai seteru Kristus. Dia tidak tahu memutuskan mana yang prioritas dalam hidupnya. Ternyata banyak orang yang memprioritaskan hidupnya bertuhankan perut. Bertuhankan perut. Motivasi hidupnya, tujuan hidupnya yang ia lakukan dalam perjalanan hidupnya adalah bertuhankan perut. Bertuhankan. Kalau bertuhankan perut, maka sepanjang perjalanan lari hidupnya itu akan diliputi, dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Tapi lain halnya, bahkan gini, orang yang bertuhankan perut ini sebetulnya orang yang dikuasai oleh nafsu dalam kehidupannya, keinginan kedagingan, sekalipun tampaknya gemerlap dan kemilu, pada akhirnya dia hanya akan berkata, ternyata yang saya punya hanya uang, ternyata yang saya punya hanya kekuatan, kekuasaan, ternyata yang saya punya hanyalah harta benda, tapi saya tidak mempunyai surga. Bisa bilang gitu pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berlarilah dengan benar, menanggalkan beban dosa yang merintangi, dan angkatlah yang prioritas, yang utama menjadi yang prioritas. Jangan memprioritaskan yang tidak utama. Jangan memprioritaskan yang tidak prioritas. Di antaranya adalah lebih menekankan kepemilikan dunia daripada meraih harta surgawi. Karena itu di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita berlari dengan benar,
Ya, berkatnya justru melampaui daripada kita berlari dengan kebenaran kita sendiri. Maunya mendapatkan segala sesuatu, tapi malah kehilangan segala sesuatu. Tapi kalau kita berlari dengan benar, mengangkat yang prioritas menjadi prioritas dalam kehidupan kita, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Jadi akhirnya dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ingin berlari dengan benar, bekerja juga untuk kerajaan Allah, belajar juga untuk kerajaan Allah, mengembangkan bisnis juga untuk kerajaan Allah, menekuni profesi juga untuk kerajaan Allah, meniti karir juga untuk kerajaan Allah, bergaul juga untuk kerajaan Allah, berumah tangga juga untuk kerajaan Allah. Ya, ini tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh kita lupakan. Karena apa? Bagaimanapun kita ini, kewargaan kita adalah kita warga negara apa? Surga. Kita warga negara surga. Jadikanlah seperti apa yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di surga. Nah, inilah pelari yang benar. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi tempat kita berpijak dan hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, seharusnya di tempat di mana kita berpijak dan beraktivitas, di situ hadir kerajaan surga. Hadir kehendak Allah. Kita menerapkan dan mempraktekkan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Injil Matius pasal yang kelima, betapa rumit dan telitinya ahli Taurat itu mengajarkan detail, bahkan menjabarkannya menjadi butir-butir ribuan. Keinginannya adalah bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi dikatakan kamu gagal melakukan itu. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat, kamu tidak layak dalam kerajaan Allah. Siapa yang layak? Yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi marilah kita menjadi atlet yang benar, berlari dengan benar, berlari berdasarkan kebenaran Allah, dan untuk mengerti kebenaran Allah, jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan. Pada saat belajar firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, jangan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Diri kita sendiri. Wah, ini kebiasaan yang buruk ya. Kamu sehari-hari ke gereja, hidupmu seperti itu. Nah, kita seringkali menggunakan untuk mengadili siapa? Orang lain. Kamu itu loh, jadi orang Kristen begitu lama kok seperti itu. Nah, waktu kita menunjuk orang lain, sebenarnya kita tidak sadar menunjuk diri sendiri jauh lebih banyak. Karena itu, marilah kita bersama-sama berlari dengan benar, tanggalkanlah semua beban yang begitu merintangi kita, dan bagaimana dosa yang merintangi kita ditanggalkan, gunakanlah firman Tuhan untuk menelisik, meneliti, introspeksi betapa berdosanya kita. Lalu ingatlah, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil. Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada yang jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur karena anugerah-Mu atas kami. Engkau memberitahukan dan menyatakan kepada kami bagaimana kami berlari meraih hadiah surgawi untuk kehidupan abadi dan mahkota yang abadi. Tuhan menolong kami bagaimana kami mengontrol diri kami, mengendalikan diri kami, mengintrospeksi kami, sehingga tidak ada lagi dosa yang akan merintangi laju langkah lari kami sampai ke Kanaan dengan keadaan selamat, tak kurang suatu apapun. Bahkan bagi kami Tuhan sudah menyiapkan mahkota abadi. Terima kasih, jadikanlah kami sadar akan hal itu sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.
dahulu. Dari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Dipersilakan duduk. Ya, terima kasih Pendeta firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Marilah kita berlari dengan cara yang benar. Saat ini persepuluhan dan persembahan yang lainnya. Firman Tuhan pagi ini yang melandasi persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan Engkau meteraikan di dalam loh hati kami. Biarlah kami terus berlari dan berlari untuk mencapai tujuan. Pagi ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Kami mohon Tuhan Engkau sucikanlah persembahan kami ini, agar boleh menjadi persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan sambil memberikan persembahan dengan pujian Allah itu baik. Petugas akan mengedarkan kantong persembahan. Dengan tepuk tangan. Itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus dan selamanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik. Sungguh baik.
kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar, sekali lagi Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Ya. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan hanya untuk kepada Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Pagi ini ada tamu, kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu atau Saudari Dameria Oktaviani Ndaha. Minta maaf kalau salah menyebut nama. Mohon berdiri. Ya, selamat datang. Kami senang bisa bergabung di Gereja Baptis Cengkareng Indah. Ada beberapa teman-teman kita yang minggu ini akan merayakan ulang tahunnya. Yang lahir tanggal 10 September. Pertama Saudari Yahel, lalu Ibu Damilia Gari. Lalu yang lahir tanggal 13 September, Saudara Abilio Cristofori. Lalu Saudara Clement Alexandriko Ubarubu. Wah, itu anak saya, dia ada di Semarang lagi kuliah. Lalu Saudara Jevadonis Andreas Zendate. Lalu tanggal 15 Bapak Septinius Zaluhu. Tanggal 16 September Saudari Septi Fani Sialagan. Dan yang berulang tahun pernikahan minggu ini, yang ke-17 tanggal 10 September Bapak dan Ibu Fedrin. Kalau ada yang hadir pagi ini silakan maju ke depan. Mari Pak Septi. Ibu Damilia ada? Ya, Pak Septi silakan maju, Pak. Saudara Abilio ini di luar kota, tugas di luar kota. Juga Saudara Clement. Ya, ada Pak Septi dan Saudara Andreas ya. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan selamat ulang tahun, lalu nanti panjang umurnya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa
kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur hari ini kami boleh mendengar teman, sahabat, saudara, keluarga kami berulang tahun. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa, pimpinan, penyertaan, dan berkat-berkat-Mu. Kami berdoa untuk saudari Rahel, berdoa untuk Ibu Damilia Gari, kami berdoa untuk saudara Abilio Kristofori, kami berdoa untuk saudara Clement Alexandriko Warubu, kami berdoa juga untuk saudara Jeva Donis Andreas Sendrato, kami berdoa untuk Bapak Septinius Saluhu, kami berdoa untuk saudari Septi Fani Sialagan. Berkati mereka semua, Tuhan anugerahkan sehat bugar dan sentosa sepanjang umur hidupnya. Hamba-Mu juga berdoa untuk yang berulang tahun pernikahan, Bapak Ibu Fedrin, Tuhan menolong dan menopang keluarga ini hingga keluarga ini selalu bahagia dan sejahtera. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa untuk tim PI yang sedang ke Sumatera. Tuhan memberkati misi di sana berjalan dengan lancar, dan Tuhan juga berkati perjalanan pulang hingga sampai di rumah tak kurang suatu apapun. Kami menyerahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang saat ini beribadah, biarlah mereka bersukacita di dalam Tuhan, pulang dengan satu keyakinan pasti bahwa penyertaan Tuhan selalu ada pada mereka, menuntun dan menolong mereka dalam aktivitas keseharian, bisnis mereka, usaha mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, studi mereka semua, hingga mereka selalu kuat sentosa di dalam Engkau dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Hamba berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah ini, Tuhan terus memberkati apa yang menjadi visi dan misi gereja ini. Tuhan memberkati gereja ini dalam menjangkau sebanyak yang Tuhan kehendaki, demikian juga memuridkan dan membekali sebanyak yang Tuhan percayakan. Mohon berkat Tuhan sehingga masyarakat di sekitar satu persatu lambat laun semua bukan hanya mengenal gereja ini, tapi juga mengenal Engkau, kasih-Mu dan keselamatan yang bersumber dari Yesus Kristus, sehingga lambat laun satu persatu sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang gereja ini akan datang menghadap Engkau dan diberkati untuk bekerja bersama-sama di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Semua kegiatan-kegiatan gereja Tuhan berkati, dan semua anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian di dalamnya, biarlah mereka dapat melakukan tugas bagaimana mestinya. Apapun yang mereka lakukan dalam setiap layanan dipersembahkan bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga memberkati supaya semua hal berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh gereja ini akan selalu menjadi berkat dan berdampak kuat terhadap masyarakat sekitar dan juga bagi jemaat ini. Dan sekarang kami juga menyerahkan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah dalam laju langkah lari hidup kekristenan mereka untuk meraih hadiah surgawi, untuk meraih mahkota abadi sebagaimana yang Engkau sediakan. Biarlah mereka berlari sebagaimana yang Tuhan mau dan Tuhan maksudkan, hingga langkah laju lari mereka selalu diliputi dengan kemenangan, kesukacitaan, dan juga kegembiraan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan kiprah dan sepak terjang seluruh jemaat serta gereja ini dalam kontribusinya secara positif bagi masyarakat sekitar, masyarakat luas, dan bagi nusa dan bangsa. Memberkati bangsa negeri kami supaya terus-menerus berada di dalam koridor kehidupan sebagaimana yang sudah diputuskan secara konstitusional. Warga bangsa seluruh rakyat Indonesia menopang pembangunan nasional Indonesia, demikian juga hidup rukun bersama untuk bela negara. Berkati pemerintahan kami, presiden kami, dan semua yang melakukan tugas layanan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Biarlah mereka semua bertitik tolak pada bagaimana bangsa ini maju berkembang menjadi masyarakat adil, makmur, merata. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemilu 2024, biarlah suasana, situasi, kondisi, dan proses serta pelaksananya semua berjalan lancar, aman, damai, dan menyejahterakan kami semua. Dan sekarang biarlah setiap anak-anak-Mu pulang dari rumah-Mu ini dalam damai sejahtera-Mu. Mereka beroleh kuat kuasa dari Engkau dalam keseharian hidup mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi saksi hidup yang nyata dalam keseharian hidup bagi masyarakat luas, dimulai dari keluarga masing-masing. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kami mempertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberi hati pikiran hidup mereka dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanmu memberkatimu.
dipersilakan duduk dan bersatu teduh.